Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, di bawah ini hasil penelitian ITPA tentang kemampuan berbahasa anak tunagrahita. Nah, hasil penelitian ITPA tentang kemampuan berbahasa anak tunagrahita itu seperti apa, teman-teman? A. Anak tunagrahita memperoleh keterampilan berbahasa pada dasarnya berbeda dengan anak normal. B. Kecepatan anak tunagrahita dalam memperoleh keterampilan berbahasa jauh lebih rendah daripada anak normal. C. Kebanyakan anak tunagrahita tidak dapat mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. D. Anak tunagrahita mengalami defisit dalam keterampilan bahasa. Nah, jadi yang tepat itu B ya teman-teman. Kecepatan anak tunagrahita dalam memperoleh keterampilan bahasa jauh lebih rendah daripada anak normal. Adapun penjelasannya, kemampuan berbahasa anak tunagrahita menggunakan ITPA atau Illinois Test of Psycholinguistic Abilities menunjukkan bahwa yang pertama, anak tunagrahita memperoleh keterampilan berbahasa pada dasarnya sama seperti anak normal. Dua, kecepatan anak tunagrahita memperoleh keterampilan berbahasa jauh lebih rendah daripada anak normal. Yang ketiga, kebanyakan anak tunagrahita tidak dapat mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. Yang keempat, perkembangan bahasa tunagrahita sangat terlambat dibandingkan dengan anak normal, sekalipun pada MA atau mental age yang sama. Lalu, anak tunagrahita mengalami kesulitan tertentu dalam menguasai gramatikal. Yang keenam, bahasa anak tunagrahita bersifat konkret. Dan yang ketujuh, anak tunagrahita tidak dapat menggunakan kalimat majemuk, ia akan banyak menggunakan kalimat tunggal. Nomor 2, pembelajaran yang menyenangkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Terciptanya lingkungan belajar yang menuntut anak harus benar terus. B. Bahan ajar yang digunakan relevan dengan kebutuhan dan minat anak. C. Proses pembelajaran berlangsung dalam nuansa membosankan. D. Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana formal. Nah, tentu yang tepat adalah B ya teman-teman. Bahan ajar yang digunakan relevan dengan kebutuhan dan minat anak. Ini pasti pembelajarannya akan menyenangkan. Adapun penjelasannya, pembelajaran yang menyenangkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya lingkungan belajar tanpa stres, aman, memungkinkan untuk melakukan kesalahan, tetapi harapan untuk sukses dalam belajar tetap tinggi. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan relevan dengan kebutuhan dan minat anak, sehingga mempunyai nilai manfaat. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung dalam nuansa gembira, adanya dorongan semangat, emosional yang positif, waktu jeda, dan terciptanya dorongan antusias yang terjadi ketika belajar. Nomor 3,
Terdapat 3 hal esensial untuk keberhasilan pembelajaran bahasa, kecuali A. Pembukaan, B. Kesempatan untuk menggunakan bahasa, C. Motivasi, D. Penutup. Yang mana teman-teman? Yang tepat adalah D. Penutup. Terdapat 3 hal utama untuk keberhasilan pembelajaran bahasa, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua kesempatan untuk menggunakan bahasa, lalu yang ketiga motivasi tanpa adanya penutup. Nomor 4, esensi bermain menurut teori rekreasi dari Scheller dan Lazarus adalah A. Bermain diperlukan untuk melepaskan energi yang berlebihan. B. Bermain untuk mengembangkan fungsi yang tersembunyi dalam diri individu. C. Bermain untuk menghilangkan kepenatan setelah bekerja. D. Bermain cermin dari kebudayaan. Nah, yang saya ingat yaitu C ya teman-teman, bermain untuk menghilangkan kepenatan setelah bekerja. Nah, jadi teman-teman yang sudah penat ketika bekerja nih, coba betul tidak bahwa bermain itu menghilangkan kepenatan setelah bekerja? Adapun penjelasannya, teori rekreasi dari Scheller dan Lazarus, menurut teori ini dibedakan antara bermain di satu pihak dengan bekerja di pihak lain yang membutuhkan suatu keseriusan. Apabila seseorang telah letih bekerja, maka ia memerlukan bermain untuk menghilangkan kepenatannya. Nomor 5, bermain mempertinggi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Teori bermain ini menurut A. Herbert Spencer, B. Maria Montessori, C. Susan Isaacs, atau D. John Dewey. Kalau saya tidak salah dan saya ingat-ingat C ya teman-teman, Susan Isaacs. Ya, betul. Menurut Susan Isaacs, tahun 1933 percaya bahwa bermain mempertinggi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nomor 6, teori psikoanalisis tokohnya Sigmund Freud memandang bermain A. Sama seperti fantasi atau lamunan, B. Bersifat menyeluruh, C. Mempunyai peranan penting dalam perkembangan sosial anak, D. Mempunyai peranan penting dalam perkembangan emosi anak. Nah, menurut Sigmund Freud, bermain itu sama seperti fantasi atau lamunan. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, menurut Teja Saputra tahun 2001, teori psikoanalisis dalam bermain tokohnya Sigmund Freud, Freud memandang bermain seperti fantasi atau lamunan. Melalui bermain atau fantasi, seseorang dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadinya. Bermain memegang peranan penting dalam perkembangan emosi anak. Anak dapat mengeluarkan semua perasaan negatif, seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik, dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam realita melalui bermain. Nomor 7, memberikan penekanan pada fungsi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. A. Menurut Sigmund Freud, B. Menurut Vygotsky, C. Menurut Jerome Brunner, atau D. Menurut Susan Isaacs. Nah, ini menurut Jerome Brunner ya teman-teman, C. Nah, menurut teori kognitif Jerome Brunner, Brunner memberi penekanan pada fungsi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas. Dalam bermain, yang lebih penting bagi anak adalah makna bermain, bukan hasil akhirnya. Nomor 8, di bawah ini, teori terapi permainan untuk anak berkebutuhan khusus, kecuali A. Teori psikoanalisis, B. Teori psikologi perkembangan, C. Teori behavioristik, atau D. Teori psikologi anak. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Teori psikologi anak. Adapun penjelasannya, di sini teori terapi bermain untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis, lalu teori perkembangan, lalu teori behavioristik.
Nah, yang tidak ada itu teori psikologi anak ya teman-teman. Nomor 9, menurut teori rekreasi dari Scheller dan Lazarus, mengapa manusia memerlukan bermain? Karena untuk A. menghilangkan kepenatannya, B. melepaskan energi yang berlebihan, C. mengembangkan fungsi yang tersembunyi dalam diri seorang individu, D. ekspresi budaya manusia. Yang mana teman-teman? Ya, yang tepat adalah A. menghilangkan kepenatannya. Adapun penjelasannya, teori rekreasi dari Scheller dan Lazarus menurut teori ini dibedakan antara bermain dengan satu pihak dengan bekerja di pihak lain yang membutuhkan suatu keseriusan. Apabila seseorang telah letih bekerja, maka ia memerlukan bermain untuk menghilangkan kepenatannya. Nomor 10, manfaat bermain seperti di bawah ini, kecuali A. Bermain memicu kreativitas, B. Bermain mencerdaskan otak, C. Bermain menanggulangi konflik, D. Bermain menambah konflik anak. Nah, ini manfaat bermain, kecuali ini ya teman-teman, menambah konflik, bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang bukan atau kecuali adalah D. Bermain menambah konflik anak. Adapun penjelasannya, di sini manfaat bermain yang pertama yaitu memicu kreativitas, yang kedua mencerdaskan otak, yang ketiga menanggulangi konflik, bukan menambah konflik ya teman-teman, lalu melatih empati, mengasah panca indera sebagai media terapi, nah dan untuk melakukan penemuan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.